Nah, kami mau mengadakan ini. Gitu. Dan kalian harus konfirmasi juga dengan RT RW di sini kegiatan itu. Karena memang ini beda. Mari kan kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini, kan bisa konfirmasikan panggil punya yang kontrakan. Dek, begini tolong hentikan. Tapi kalau yakin sendiri seperti ini, suka aku rumahku. Ya memang betul juga suka. Saya cuma pecahkan kaca rumah saya. Kan, bisa kan? Kau dengar? Kenapa tadi mau pecah kaca? Jangan untuk borok nanti. Borok nanti banyak jangan kau letak. Saya nggak mau ibadah, mau nggak? Borok kau nanti. Borok nanti. Apa emang? Siapa yang bilang nggak boleh saya pegang? Siapa yang bilang nggak boleh? Borok kalian itu semua sini. Sahabat-sahabat. Ini Bapak Ibu benar-benar azab bagi mereka. Kenapa saya katakan azab? Bukan mereka kena azab, tetapi ini adalah azab bagi mereka. Ketika mereka melihat orang lain beribadah dan mereka merasa terganggu, ini sebenarnya sudah azab. Hidup mereka tidak tenang. Ketika seseorang tidak tenang hidupnya, itu sudah kena azab, saudaraku. Ya, sukacita tidak ada, itu sudah kena azab. Apa salahnya orang beribadah tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu tetangga kiri kanan belakang depan, dan tidak pakai toa, tidak pakai pengeras suara? Apa yang membuat orang-orang tersebut datang ke gereja, ke tempat di mana orang beribadah, mereka ganggu, mereka ancam? Kalau bukan azab apalagi, saudara? Hatinya sudah berazab itu, benar-benar sudah kena azab ini mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat hal-hal semacam itu. Jiwanya sudah terganggu, tergoncang jiwanya. Ini kenapa? Ini perlu diruqyah, saudaraku. Orang-orang seperti itu perlu diruqyah. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habagat, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video. Bahkan dua cuplikan video di sini. Yang pertama sekali adalah ada orang yang mengganggu ibadah kita. Bahkan ada orang tersebut bukan saja mengganggu. Orang itu datang ke tempat kita yang lagi beribadah, mereka bukan saja mengganggu tetapi mengancam. Nah, setelah itu Bapak Ibu ada lagi cuplikan video bagaimana Bapak Quraisy Shihab. Sebenarnya ini video sudah lama sekali, tapi kita akan putarkan ulang supaya mereka bisa melihat sejarah, ya. Bisa mereka lihat sejarah, walaupun sejarah ini agak dipelintirkan, setidaknya dengan cuplikan video yang disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab, mereka bisa terbuka. Kita tidak mengharap mereka itu bisa bertobat, tetapi mereka bisa berpikir dengan akal yang sehat, bisa berpikir dengan kritis, ya. Sehingga ke depan mereka lebih sadar bagaimana hidup beragama itu, bagaimana hidup bernegara itu. Nah, saya teringat di sebuah ayat dikatakan, "Ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum." Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih, pemimpin-pemimpin di antara kamu. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa uli amri minkum. Kenapa ini tidak diterapkan? Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin di antara kamu. Ya, dalam hal ini adalah Bapak Jokowi dan Menteri Agama Bapak Gus Yakut. Nah, mereka sudah memberikan himbauan bagaimana setiap umat beribadah itu, umat beragama, ibadahnya sudah dilindungi oleh undang-undang. Gereja juga seperti itu, rumah ibadah seperti itu, tata ibadah juga seperti itu semuanya. Tetapi masih saja orang-orang tertentu yang tidak pernah mau mendengarkan himbauan daripada pihak pemerintah. Apakah mereka tidak taat kepada pemerintah? Ya tentu kalau mereka taat, mereka tidak akan melakukan seperti itu. Harusnya lakum dinukum waliyadin itu benar-benar diterapkan agar terjadi kedamaian di bangsa dan negara kita. Ya, jangan nanti ketika kejadian di negara lain kalian diganggu, ada saudara seiman kalian yang tidak bebas beribadah seperti kalian beribadah di bangsa dan negara ini, kalian ramai-ramai bersuara. Ramai-ramai mengatakan sampai anggota dewan bersuara bahwa di sana di negara A itu tidak ada toleransi. Padahal di muka bumi ini, ya, di muka mereka, di depan mata mereka, di bangsa dan negara ini tidak ada toleransi sedikit pun. Kalau ada toleransi kita tidak melihat
hal-hal yang selama ini kita lihat di lapangan, di media sosial. Terus-terusan terjadi Bapak Ibu, terus-terusan terjadi. Nah jadi Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama bagaimana cuplikan videonya. Yang pertama sekali, mereka datang mengganggu ibadah. Yang kedua, ada Bapak Quraish Shihab memberikan sedikit wejangan dan sejarah kepada mereka, sehingga mereka bisa merenungkan, mereka bisa ya manggut-manggut lah setidaknya. Baik Bapak Ibu, bagaimana cuplikan videonya? Mari kita saksikan sama-sama. Kita konfirmasi dulu. Nah, kami mau mengadakan ini. Gitu. Dan kalian harus konfirmasi juga dengan RT RW di sini kegiatan itu. Karena memang ini beda. Mari kan kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini, kan bisa konfirmasikan panggil punya yang kontrakan. Begini tolong hentikan. Tapi kalau rumah yakin sendiri seperti ini, Suka-suka aku rumahku. Ya memang betul juga suka. Saya cuma pecahkan kaca rumah saya kan loh. bisa kan. Kenapa tadi mau pecah kaca? Jangan borok nanti. Borok nanti banyak jangan kau letak. Saya mau ibadah, mau nggak? Borok kau nanti. Borok nanti. Apa emang? Siapa yang nggak boleh saya pegang? Siapa yang nggak boleh? Borok kalian nanti semua jadi. Sabar. Abang, ini Saya kerahkan masa nanti semua panuran ini tahu. Saya panggil masa panuran ini mampus kalian semua. Tahu? Yang buat gawat tenang-tenang tidur kita di sini, sampai di sini kita nahan-nahan. makanya tadi Bapak itu menyuruh kita di atas itu supaya mereka disuruh pulang ini. Terutama suara gereja di Indonesia. Pada tahun ini saya juga sudah datang ke Lampung, anggota kami GKKD, Gereja GKKD dan GPIN yang sementara sedang beribadah lalu kemudian ditutup hanya karena alasan belum punya izin. Kami agak bingung di Indonesia ini bahwa kebebasan beragama menurut pasal 29 itu sudah selesai. Tetapi masih banyak orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, bahkan kepala daerah yang menjadi motor di dalam usaha dan upaya melarang adanya ibadah dari umat Kristiani. Bahwa kegiatan-kegiatan ibadah yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang dasar sepertinya belum bisa diimplementasikan dengan baik. Tetapi kalau sampai hari ini kemudian betapa susahnya kami harus beribadah. Saya masih menanti pemimpin di negeri ini yang bisa menjamin bahwa toleransi di dalam kebangsaan itu benar-benar bukan merupakan wacana, tetapi dia merupakan sebuah bagian dari perjuangan yang harus kita jaga bersama-sama. Menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Kita bertemu pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus dijaga itu, harus dipelihara itu. Sewaktu rombongan ini pulang, diskusi menyangkut akidah tidak ketemu. Ya kan? Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang muslim
yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman, Bi. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi, nah lihat. Ada bawa teksnya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut, Bi. Ini agak panjang, teman-teman. Mana yang penting, Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya, buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Nah, ini saya ada banyak pertanyaan juga nih, Bang Yeri. Beb, kalau kita nih yang menumpang sholat di gereja, tidak apa-apa, ya kan? Malah orang mungkin, wah toleransi, tidak akan ada masalah. Tapi apabila Bang Yeri yang beribadah numpang di masjid kita, jangan kan di masjid. Bang Yeri dan teman-teman beribadah di rumahnya saja, di ruko, di rumah dibubarin. Jadi tolong kepada teman-teman umat Islam, sebenarnya tidak apa-apa menumpang di gereja. Tapi kan masjid, musola, semuanya ada. Di pom bensin, rest area, semuanya ada. Sedangkan gereja di tempat orang Kristennya sendiri tidak ada. Apalagi di rest area. Apabila sebuah rest area ada gerejanya, sudah pasti rest area murtad. Tidak ada yang mau berhenti di rest area itu. Sebenarnya yang ada itu adalah Kristen area. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, para pencinta Ajalah Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Silakan tulis di kolom komentar dan pergunakan komentar kita dengan bijak, saudara. Ini Bapak Ibu benar-benar azab bagi mereka. Kenapa saya katakan azab? Bukan mereka kena azab, tetapi ini adalah azab bagi mereka. Ketika mereka melihat orang lain beribadah dan mereka merasa terganggu, ini sebenarnya sudah azab. Hidup mereka tidak tenang. Ketika seseorang tidak tenang hidupnya, itu sudah kena azab, saudaraku. Ya, sukacita tidak ada, itu sudah kena azab. Apa salahnya orang beribadah tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu tetangga kiri kanan belakang depan, dan tidak pakai toa, tidak pakai pengeras suara? Apa yang membuat orang-orang tersebut datang ke gereja, ke tempat di mana orang beribadah, mereka ganggu, mereka ancam? Kalau bukan azab apalagi, saudara? Hatinya sudah berazab itu, benar-benar sudah kena azab ini mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat hal-hal semacam itu. Jiwanya sudah terganggu, tergoncang jiwanya. Ini kenapa? Ini perlu diruqyah, saudaraku. Orang-orang seperti itu perlu diruqyah. Mulutnya diruqyah, matanya diruqyah, hatinya diruqyah, tangannya diruqyah, kakinya diruqyah. Nah, baik saudaraku, kiranya bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya yang dari seberang, dan mereka bisa berpikir dengan akal yang sehat, bisa berpikir dengan kritis. Di akhir video, untuk kita semuanya saya selalu mengajak supaya kita selalu berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar, berada dalam firman Tuhan, dan kita berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan lupa bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan
Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah, Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam mortadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terima kasih.